Kita sambut sahabat kita yang baru, Kang Yudi. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga bahagia. Silakan Kang Yudi, perkenalkan diri. Kang Yudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Yudi dari mana? Bandung. Oh, Bandung. Iya. Bandung. Alhamdulillah hiladi padalana kasirin minin. Terima kasih atas bergabung sareng urip Allah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Sami-sami belajar, Kang Mas. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan pada kita semua yang masih belajar ini, Kang Mas. Alhamdulillah sudah. Saya sering sama lagi belajar dan terus belajar memahami apa yang. Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Si Atim, ya sehat selalu dan bahagia selalu. Silakan ngobrol Kang Mas Atim dengan Kang Yudi dan Bu Dewi. Saya tak enjoy dulu mendengarkan dan ikut mengaji. Iya, Kang Yudi, mungkin ada yang mau ditambahin dari keterangan Ustadz tadi atau Bang Salim ya, Satim. Oke, dilanjut aja. Atau ada pertanyaan. Tapi Ustadz di sini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Di mana Ustadz? Di bawah. Silakan. Ini gimana kalau kita kadang sholat kadang lalai, tidak bisa 5 waktu, gimana tuh Bang Enjoy, ya kan pertanyaannya? Iya Ustadz. Jadi memang menurut kemanusiaannya, contoh saya sendiri, kalau masih di dalam kemanusiaan, ketika saya jangkep 5 waktu sholatnya, pasti saya bangga, pasti saya merasa mulia, merasa sudah berhasil melaksanakan perintah Allah sholat 5 waktu. Dan pasti ketika saya melihat orang yang sholatnya bolong-bolong atau orang yang tidak sholat, hati saya pasti tidak ridho. Oh, kafir kau, tidak sholat. Oh, masih lebih mulia aku yang bisa sholat 5 waktu. Itu kalau menurut kemanusiaannya ada Buddha. Iya. Ketika lagi menurut kemanusiaan, ketika sholatku Abdul Halim ini bolong-bolong, subuh kadang tidak sholat, duhur sholat, asar tidak sholat, maghrib sholat, isya tidak sholat. Tapi bagi diriku, ketika bolong-bolong sholatku, pasti aku merasa bersalah dan berdosa, ya enggak? Iya. Kenapa? Karena aku tidak menggenapi sholat 5 waktu saya. Itu dalam sudut pandang kemanusiaan Buddha, iya kan? Iya. Nah, kalau dalam sudut mata ketuhanan, bila manusia hanya dikuasai Tuhan, meskipun aku sholat 5 waktu, yo karpe Allah. Meskipun sholatku bolong-bolong, yo karpe Allah. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Karena aku tidak punya daya untuk menggenapi 5 waktu sehari. Dan karena aku tidak punya daya untuk bolong-bolong di dalam sholat, ya enggak Bunda? Semuanya diserahkan pada Allah. Itu dalam sudut pandang ketuhanan. Tergantung Anda sudah sampai kepada Tuhan apa belum. Ya tidak abang-abangku? Iya. Benar Ustaz. Silakan mungkin ditambahi Kang Si Atim dan Kang Yudi, silakan mungkin ada penambahan lagi. Rupanya sudah sama-sama enjoy ini Bunda. Iya. Sudah kesirep enjoy Bunda. Apa Bunda ada pertanyaan lagi Bunda? Dari Minang itu di mana Minang Bunda? Padang ya Bunda? Iya Padang. 2 minggu yang lalu saya ke Padang itu. Iya Ustaz. Mana? Iya, 10 hari di sana diinapkan oleh para jamaah di Hotel Truntum dekat pantai. Oh, Truntum ya.
Di jalan gereja itu. Iya. Makan ikan bakar situ Ustaz. Waktu di sana belum sempat kami makan yang disajikan hotel saja, Bunda. Oh Karena gitu ya. banyak kegiatan di sana. Oh jadi acara ini ya Ustaz ya, dakwah ya Ustaz di sana. Ya, cara dengan ketemu dengan jamaah yang di Padang. Tahun yang lalu acara ke Malaysia, ketemu jamaah di Malaysia. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi Kang Syatim atau Kang Yudi, mungkin ada pencerahan. Alhamdulillah, memang dengan satu jalan pasrah, rela, ridho, apapun yang dikehendaki Tuhan kepada kita, disitulah jalan selamat. Namun kalau kita tidak rela dan ridho, meskipun kelihatan secara syariat kita ini rajin beribadah, rajin sholat, tapi kita tidak rela dan ridho dengan takdir-takdir Tuhan, ya sama saja kita tidak pernah sholat. Iya tidak, Bunda? Iya, Ustaz. Kang Yudi, Kang Syatim, ya apa kok diam-diam baik? Sudah enjoy ya? Ustadz, gini Ustadz, kalau kita dari syariat itu belajar ke sini dibilang syariat, toreko, hakikat, sesat gitu Ustadz. Jadi yang marifat itu sesat gitu. Iya, memang selama ini saya atau setiap manusia selama ini tidak sadar selalu mensesat-sesatkan Tuhan. Apa buktinya? Kita tidak mau bila kita dikatakan tidak ada. Tuhan saja yang tidak ada. Tuhan gaib, ya enggak? Iya, Ustaz. Berarti selama ini kita mensesat-sesatkan Tuhan. Makanya yang paling marah bila ada kajian seperti ini, setan yang paling marah, Bunda. Kenapa? Kalau manusia pada kembali kepada Allah, siapa yang aku goda, ya enggak? Iya. Iya, Jadi memang orang-orang yang dikehendaki Allah ke jalan Tuhan itu memang langka. Waalaikumsalam. Ada yang uluk salam ini ya? Enggak kayaknya Ustaz. Bang Syatim mau bertanya. Bang Syatim, silakan Bang Syatim. Assalamualaikum. Suaranya jauh. Waalaikumsalam. Kecil suaranya Bang Syatim. Ya bos aku nak Pasuruan. Ono apa? Iya, kecil suaranya Kang Syatim ini. Bicaranya kayak jarak 5 meter. Kayak jarak 1 kilo, Bunda. Kecil suaranya Bang Syatim. Mungkin kurang dekatkan mic-nya. Ono posisi ada di Bromo. Oh, Bromo makan kok jauh. Iyalah nikmati suasana di Bromo, abangku. Saya ke Bromo selama hidup 3 kali mungkin saya. Silakan Bangku Syatim, kecil suaranya. Kang Yudi silakan tampil. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yudi, perkenalkan diri, dari mana asalnya? Dari Bandung, saya Bandung Selatan, daerah banjir itu. Silakan abangku, mungkin ada pencerahan buat kita semua di sini. Aduh, bukan malah pencerahan, malah mau bertanya, bagaimana cara untuk melepaskan kemelekatan terhadap orang-orang yang terdekat, juga urusan duniawi itu. Alhamdulillah Rabbil Bagaimana caranya untuk melepaskan itu semua? Ya kita harus intinya dari kemelekatan itu bukan perkara apa yang ada di luar diri kita, abangku. Intinya pusatnya kemelekatan itu ada pada diri kita, ada pada hawa nafsu manusia kita.
Ketika itu sudah ditanggalkan tempelan-tempelan, otomatis yang lain pun juga tertanggal, abangku. Bila kita mampu memerangi hawa nafsu, ketika kita sudah mengalahkan hawa nafsu, pasti yang lainnya juga kalah. Karena hawa nafsu ini adalah rajanya Dajjal, rajanya iblis, rajanya setan, rajanya jin. Ya, hawa nafsu kita inilah yang bisa disebut Dajjal, hawa nafsu yang bisa disebut setan, yang selalu panas membara. Nah itu kalau kita sudah bisa tanggalkan hawa nafsu ini, otomatis Dajjalnya Ya'juj wa Ma'juj, jin, setan, iblis amblas semua, bangku. Yakni bisa terbebas manusia dari perbudakan-perbudakan hawa nafsu. Jadi caranya untuk melepaskan itu semua bagaimana? Ya kita harus sadar diri bahwa diri kita hanyalah makhluk. Diri kita bukan kholik. Diri kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, ya enggak? Betul, betul. Nah, kalau kita masih merasa memiliki, berarti kita tidak percaya atau tidak meyakini bahwa diri kita ini adalah makhluk. Tapi kita meyakini selama ini diri kita adalah sang kholik yang punya apa-apa, yang punya uang, punya anak, punya istri, punya harta, punya jabatan. Seolah-olah kita ini merasa memiliki. Berarti selama ini kan kita sudah jauh melenceng dalam kehidupan ini, mestinya jadi makhluk kok jadi kholik, iya enggak? Betul. Nah, jadi untuk melepas kemelekatan-kemelekatan, ya harus rela, ridho, berjuang untuk kembali kepada fitrah diri sebagai hamba, fitrah diri sebagai makhluk yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Jadi kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang jadi apa-apa, yang jadi siapa-siapa sebenarnya ya Allah itu sendiri, ya Kholik itu sendiri. Ya enggak? Betul, betul. Sesuai di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Insan, ayat untuk manusia Al-Insan, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu ketika saat itu engkau belum bisa disebut? Nah, berarti yang tidak bisa disebut, berarti yang laisa kamislihi syai'un, berarti yang tidak berhuruf dan tidak bersuara itu siapa, Kang Mas? Allah apa kita? Kita. Nah, berarti Anda sudah bisa menembus laisa kamislihi syai'un yang selama ini disematkan kepada Allah. Makanya tidak pernah bahagia hati kita. Makanya hati kita tidak pernah enjoy. Kenapa? Allah kita sematkan laisa kamislihi syai'un. Seolah-olah Allah itu bukan apa-apa, seolah-olah Allah itu bukan siapa-siapa. Lah kalau Allah bukan apa-apa, lah kalau Allah bukan siapa-siapa, lah apa-apa ini, lah siapa-siapa ini wujudnya siapa? Ya enggak? Betul. Nah, jadi disitulah berjuanglah untuk melepaskan itu semua hingga sampai ke alam enjoy. Enjoy saja nonton Allah. Iya, Sidratul Muntaha itulah kesadaran, itulah enjoy, Kang Mas. Jadi Sidratul Muntaha yang kita hayal-hayalkan yang di atas sana, bukan. Sidratul Muntaha itu adalah puncak kesadaran, yaitu enjoy. Diperjalankan sebagai apa? Diperjalankan sebagai siapa? Ya tetap enjoy. Saya Abdul Halim hanya satu, tapi peran saya banyak. Saya Abdul Halim sebagai ayah dari anak-anak saya. Saya Abdul Halim sebagai kakek dari cucu-cucu saya. Saya Abdul Halim sebagai suami bagi istri saya. Saya sebagai om bagi keponakan-keponakan saya. Saya satu tapi perannya banyak, ya enggak? Betul, betul. Berarti saya siapa? Ya uripe Allah, enjoy saja. Lanjut Kang Mas. Terima kasih. Alhamdulillah. Setiap manusia pasti bisa enjoy bila manusianya sampai kepada fitrah kemakhlukannya.
Jadi Anda tidak boleh menyalah-nyalahkan diri Anda. Kenapa? Anda itu bukan semat untuk bersalah dan bukan semat untuk berdosa. Apakah Anda bisa melakukan sesuatu? Ya Kang Yudi? Ya. Berarti semua lagu jadi Dzatullah, Sifatullah, Asma'ullah, Af'alullah. Zat, sifat, asma, af'al milik Allah. Aku Abdul Halim dan Anda semua harusnya enjoy. Kenapa? Ndak punya apa-apa, ndak menjaga apa-apa. Ya ndak Kang Yudi? Betul. Gimana? Mencerahkan ini? Alhamdulillah tercerahkan. Alhamdulillah. Yang bawah, apakah kajian di YouTube Uripi Allah ini mencerahkan? Atau malah menyesatkan karena banyak komentar-komentar yang ini ajaran sesat ini. Karena memang judul-judulnya di Uripi Allah serba menakutkan Kang Mas. Ada yang judul Aku Membunuh Roh Tuhan. Apa maknanya aku membunuh roh Tuhan? Roh Tuhan kita akui sebagai roh kita. Hidupnya Tuhan diakui sebagai hidup kita. Apakah Anda tidak sama membunuh Tuhan? Ya enggak? Iya. Iya, Ustaz. Sudah membunuh Tuhan kok cari-cari Tuhan, aneh. Iya, Ustaz. Sudah membunuh Tuhan kok disembah-sembah. Padahal selama ini tidak menyembah Tuhan tapi menyembah setan. Ya enggak Bunda? Menyembah dirinya sendiri. Dirinya merasa bisa berkuasa untuk melakukan hal-hal yang dikerjakannya, ya kan? Kira-kira mudah apa yang dijabarkan di YouTube Uripi Allah ini Bunda? Mudah dipahami? Mudah, Ustaz. Nah, untuk agar untuk Anda supaya cepat paham, supaya cepat ngerti, supaya cepat mendapatkan hidayah kepahaman di channel Uripi Allah, berbagi Bunda. Maknanya berbagi channel YouTube Uripi Allah kepada yang lain. Babakan mereka mau atau tidak mau, babakan mereka terima atau tidak terima, tidak urusan, semuanya urusan Allah. Yang penting Anda telah menyampaikan kebenaran di sisi Allah, ya enggak? Iya. Saya Ustadz pertama kali masuk room ini Ustadz, saya tuh sempat masuk uzon juga sama Ustadz itu Enggak apa-apa Bunda, enjoy saja. Lanjut Bunda, ceritakan Bunda. Ya apa ceritanya Bunda? Saya ingin dengar Bunda. Terus saya masuk ke ini lihat ke PT-PT-nya Ustadz, terus ada YouTube juga. Akhirnya saya coba dengar, akhirnya saya ketawa-ketawa sendiri Ustadz. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Ustadz. Jadi saya malu sendiri, sempat seuzon mengatakan Ustadz yang sesat, padahal diri saya sebenarnya yang sesat Ustadz. Nah kan sudah saya sudah beritahukan selama ini, siapa orang yang menyesatkan saya, berarti orang itu sendiri yang sesat. Kalau saya tidak sesat, ngapain saya marah, ya enggak? Iya Ustadz. Kalau saya marah berarti saya sesat Bunda. Tapi kalau saya enjoy saja, kenapa? Karena memang Allah yang menampilkan itu semua, ya kan Bunda? Iya Ustadz. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bunda sudah jadi orang gila rupanya ya. Kok senyum-senyum sendiri. Tapi gilanya kepada Tuhan, tidak gila dunia, ya kan? Iya Ustadz. Gini ya Ustadz, sebenarnya kalau kita belum belajar di sini Ustadz, semuanya itu masa kita tuh kayak menanggung banyak beban atau apa semuanya. Tapi kalau udah belajar di sini itu memang beda Ustadz, bisa enjoy gitu Ustadz. Karena apa-apa tuh bukan kitanya kan. Betul sekali. Jadi memang puncak-puncaknya beban itu hawa nafsu Bunda. Jadi dengan hawa nafsu itulah seolah-olah manusia itu menanggung
beban yang begitu beratnya, menanggung salah, menanggung dosa. Kenapa? Karena manusianya sudah bunuh diri, kembali kepada setan. Ia disiksa terus oleh setan. Ia diadu domba terus oleh setan dengan orang lain, ya kan? Iya. Itulah beban-beban kita. Maka dari itu, kalau kita tidak melepaskan beban itu, sampai kapan kita di dalam neraka terus, Bunda, ya kan? Iya, Ustaz. Merasa bersalah, merasa berdosa, yaitu neraka, Bunda. Kenapa? Karena dengan rasa salah dan rasa berdosa itu seolah-olah kita yang berkuasa untuk melakukan kesalahan dan dosa, ya kan? Iya. Padahal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua dan semua apa yang kamu perbuat. Nah, berarti enjoy, Bunda. Ya enggak? Iya. Nah, kenapa enjoy? Ketemu yang enjoy, makna enjoy di sini, Bunda, bukan manusianya lagi lo ya. Yang enjoy bukan manusianya lagi. Kalau masih manusia yang enjoy belum, Bunda. Iya, Ustaz. Yang enjoy itu yang wenang, yang jais, yang maha karpe dewe, itu yang enjoy, bukan manusianya. Kalau manusianya yang merasa enjoy ya belum, Bunda, masih jauh. lanjut Bunda Syarifah. Yang hidup itu yang enjoy, kadang susah, kadang senang, kadang ketawa, kadang galau, itulah hidup. Iya. Bukan lantaran enjoy nggak ada masalah. Cuma di hatinya kan udah damai. Oh, ternyata yang bikin sulit itu, yang senang itu bukan saya, si hidup. Gitu langsung penilaian di hati kita. Terkadang memang bagi yang belum paham apa yang sebenarnya enjoy itu salah paham memahami enjoy. Iya, Pak Suryanto. Dikira begini, aku sudah enjoy, wong semuanya Allah. Aku zina, enjoy. Aku judi, enjoy. Aku mencuri, enjoy. Kenapa? Allah yang berkuasa atasku. Nah, ini yang salah enjoynya, Bunda. Iya. Sehingga Allah dikambing hitamkan atas keinginan hawa nafsunya, agar hawa nafsunya merasa bebas. Ya tambah sesat, ya enggak? Ya, contohnya lagi Ustadz kan, oh kalau gitu aku Tuhan gitu pikiran manusianya kan, ya aku berbuat zina, aku berbuat ini, ya kalau Tuhan nggak perankan dia mau berzina mana bisa, kan manusianya nggak ada kuasa untuk melaksanakan itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang yang ada hanya enjoy, maknanya Allah itu sendiri, mana ada lagi manusianya, apalagi berzina. Apalagi mencuri, ya enggak? Enggak bisa apa-apa sudah. Manusianya enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn. lanjut Bunda. Kadang kan gini loh Ustadz, kadang ilmu-ilmu yang udah tinggi itu kan dia nggak mau lagi berbuat yang nggak sesuai dengan keadaan dia, berbuat salah. Dia harus menghindar itu terus kan Pak Ustadz. Dia hanya untuk kebaikan aja. Ya kalau manusianya memang kayak gitu niatnya, belum bisa bertemu sama Tuhannya. Tapi kan kalau umpamanya udah diesakannya, tentu yang berbuat salah sama yang baik itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau buat manusianya, pasti menghindar-hindar terus, harus berbuat baik setiap hari. Capek kan Ustadz? Iya, alhamdulillah. Jadi masih ada bedanya baik dan buruk, Bunda. Masih ada bedanya taat dan maksiat. Kalau sudah enjoy, sudah tidak ada bedanya lagi. Kenapa? Karena Allah yang baik dan Allah yang buruk, Allah yang taat, Allah yang maksiat, ya kan? Allah yang pahala, Allah yang berdosa. Kenapa? Semua cerita itu adanya karena kita hidup. Berarti cerita siapa itu semua, ya enggak? Iya. Kalau kita tidak ada, kalau kita mati, ya sudah selesai, tidak ada cerita. Wong tidak ada hidup, iya kan? Seperti yang dibilang Ustadz tadi lah, kalau udah tinggi amalannya sombonglah di hatinya.
Betul sekali. Masih ada pemisah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya berarti belum ketemu enjoy. Pokoknya kalau belum ketemu enjoy, berarti ya masih terbakar, Bunda. Itulah kan ada sebagian manusia itu kan gini, jagalah kata-katamu, jagalah mulutmu katanya kan. Memang mulut ini dijaga nggak ngomong kotor-kotor ya Ustadz. Tapi hatinya kan ngomong terus untuk keburukan. Kayak mana dia mau diterima puasa sholatnya? Mm-mm. Jadi untuk diterimanya sholat Anda, ya jangan sholat. Pasti diterima sholat Anda. Betul. Bingung enggak? Maknanya jangan sholat itu ketika kita digerakkan untuk sholat, kita tidak ngaku-ngaku bahwa kita yang bisa sholat. Jadi enjoy saja, ya kan? Ya. Ini ada Bunda kita, Bu Ratna. Perkenalkan diri Bunda Ratna. Mungkin yang di bawah ada yang masih belum kenal. Silakan bercengkrama, saya